let it bang, bang. Hai Sobat Pintar, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja, diberkati Tuhan setiap hari ya. Nah Sobat Pintar semua, kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Tentu kalian yang ada di kelas 4, 5, ataupun 6 sudah kenal dengan yang namanya bilangan pangkat 3, terutama untuk yang sudah belajar tentang geometri ya. Kenapa? Karena pangkat 3 ini dipakai sebagai rumus untuk mencari volume kubus ya. Nah, kita akan kenalan dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Bagaimana mencari pangkat 3 dan bagaimana mencari akar pangkat 3. Sudah siap? Sebelum lanjut, Mister ingatkan untuk like, subscribe, dan komen supaya channel ini juga terus bisa mengedukasi bagi siapapun. Oke? Baik, kita akan mulai. Kita pertama-tama akan mulai dengan pangkat 3. Nah, pangkat 3. Apa itu pangkat 3? Ya, pangkat 3. Biasanya pangkat 3 itu dituliskannya di atas gini ya. Nah, pangkat 3. Kalau di dalam bangun datar ada pangkat 2, disebutnya persegi. Kalau di dalam volume pangkat 3 itu disebutnya kubik ya, itu di dalam pemberian satuan. Nah, kita akan lihat bagaimana arti dari ini. 5 pangkat 3. Yuk, ada yang bisa? Artinya apa? Artinya 5 dikali 5 dikali 5. Ya, sama seperti di dalam volume kubus. Mencari V ya, mencari volume itu S dikali S. Oke. Nah, kita kembali fokus ke 5 pangkat 3 tadi. 5 pangkat 3 berapa hasilnya anak-anak? Ya, 5 dikali 5 dulu 25. Nah, 25 ini dikalikan dengan 5, hasilnya 125. Nah, inilah bilangan pangkat 3. Oke, jadi dikalikan 3 kali bilangan tersebut. Paham ya? Nah, oke anak-anak, kita sekarang lanjut ke akar pangkat 3. Bagaimana dengan bilangan akar pangkat 3? Nah, akar pangkat 3 ya. Kalau di dalam akar pangkat 3 itu lambangnya seperti ini anak. Nah, di sini 3, bukan 2, tapi 3. Ya, akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3, ya. Jadi, akar pangkat 3 itu kebalikannya dari bilangan pangkat 3. Kebalikannya. Kok bisa, Pak? Iya, coba simak berikut. 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 120? Nah, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ya, jadi ini 5 pangkat 3 kebalikannya dari akar pangkat 3 dari 120.
5. Paham sampai sini? Jadi bisa kita simpulkan 5 pangkat 3 itu akan menjadi bilangan 125. Tetapi akar pangkat 3 dari 125 akan menjadi 5. Jadi kebalikannya. Ya, ada kebalikan di sini. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana cara mencari akar pangkat 3? Nah, ini akan kita pelajari. Oke, karena kalau mencari pangkat 3 kalian sudah paham, tinggal dikalikan 3 kali ya. Tetapi untuk mencari akar pangkat 3 kita perlu belajar lebih lagi. Yuk, simak penjelasan berikut. Ya, kita baca sama-sama di sini. Contoh. Nah, misalkan di sini Mister punya bilangan akar pangkat 3 dari 64. Kita ke angka yang kecil-kecil dulu ya. Berapa akar pangkat 3 dari 64? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara faktorisasi. Kita mencari faktorisasi ataupun faktor dari 64. Yang kedua ada cara cepat, atau juga bisa disebut cara dahsyat gitu ya, cara cepat. Yaitu syaratnya kalian harus hafal dulu dari 10 pangkat 3 sampai 90 pangkat 3. Nanti kita akan coba sama-sama ya. Paham? Yuk kita selesaikan dulu contoh ini. 64 ya, akar pangkat 3 dari 64. Nah, dengan cara faktorisasi, kita faktorisasi dulu. 64 faktorisasi. 64 dibagi 2 berapa? Sobat pintar. Betul, 32 dibagi 2 16 dibagi 2 lagi 8 dibagi 2 lagi 4 dibagi 2 lagi 2. Nah, perhatikan untuk mencari pohon faktor ya. Untuk mencari pohon faktor, silahkan sobat pintar semua dimulai dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2 ya. Kalau tidak bisa dibagi 2, lanjut ke bilangan berikutnya yaitu 3. Tidak bisa dibagi 3, dibagi 5 gitu ya. Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Berarti di sini akar pangkat 3 dari 64 ya sama dengan, nah berapa itu? 2 pangkat 6 ya kan, 2 pangkat 6. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu nih, kok hasilnya begini Pak, masih ada akarnya. Oke, kita hilangkan akar pangkatnya ini. Caranya bagaimana? Perhatikan. Caranya adalah 6 ini ya, pangkat 6 ini, untuk menghilangkan akar pangkat 3-nya ini kita bagi. Jadi di sini ya, di sini 6 ini pangkatnya itu ya 6 dibagi 3 karena pangkat 3 sama dengan 2, sehingga otomatis hilang di sini menjadi 2 ya. Kita tulis lagi ini 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4. Maka ya, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sampai sini paham? Kita buktikan ya, apakah betul akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Kita akan hitung sama-sama di sini pembuktian ya.
Nah, karena tadi kebalikan dari pangkat 3, maka sekarang kita pangkat 3 di sini ya. Nah, 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16. 16 dikali 4 berapa? Betul, 64. Berarti tepat sekali. Ya, sama ya. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah inilah hasilnya. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham ya, kita coba dengan bilangan yang lain yang lebih sulit. Oke, coba kalian juga di rumah bisa ikut berhitung. Sekarang kita akan coba mencari akar pangkat 3 dari bilangan 512. Bisa? Yuk kita hitung sama-sama ya anak-anak ya. 512 kita cari pohon faktornya dulu. Dibagi 2 berapa anak-anak? 250. Dibagi 2 lagi bisa tidak? Bisa Pak. Jadi berapa? 128. 128 dibagi 2 lagi bisa tidak Pak? Bisa. 64 dibagi 2 lagi bisa enggak Pak? 32 dibagi 2 berapa tadi? Berapa? 16 dibagi 2 8 dibagi 2 4 dibagi 2 dan 2. Sekarang kita hitung ya. Sekarang kita hitung anak-anak. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 di sini. Nah, jadi kita tuliskan akar pangkat 3 dari 512 adalah 2 pangkat 9. Nah, anak-anak, 2 pangkat 9. Sekarang supaya akar pangkatnya ini hilang, maka 9 akar ini ya, pangkatnya ini dibagi ini ya. Ini dibagi 9 dibagi 3 berapa? 3. Maka kita tulis ulang lagi di sini sama dengan 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Kita tulis 8 di sini. Bisa? Kita buktikan ya. Bukti. Berarti kalau 8 pangkat 3 hasilnya pasti 512. 8 dikali 8 dikali 8. 8 dikali 8 64. 64 dikali 8 berapa? Betul, 512. Berarti sama. Ya, hasilnya adalah 8. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Paham dong. Kalau kurang paham, silakan nanti silakan nanti diulang kembali supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Ya, gitu. Nah, Pak, lalu cara yang cepat bagaimana, Pak? Cara dasarnya bagaimana, Pak? Oke, kita belajar ya yang cara cepat. Nah, ada syarat di dalam cara cepat ini atau cara dahsyat atau cara jitu ya. Terserah nanti sobat pintar menyebutnya bagaimana ya. Kalian harus hafal ini
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, pangkatkan 3 semua. Kalian harus hafal ini dulu. Ya, kalau sudah hafal nanti mudah sekali. Ya. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya berapa? Kalau yang sudah paham 1000. 20 pangkat 3 kalau sudah paham pasti ketemunya 8000. Yang ini hasilnya berapa? Kalau 30 kali 30. Nanti kalau yang sudah paham pasti ketemunya 27.000. Ya. Ini 40, 64.000. 50, 125.000. 60 pangkat 3, 216. Dan 70 pangkat 3, 343.000. Kemudian 80 pangkat 3 tadi berapa? 512.000. 90 pangkat 3, 729.000. Nah, di sini ada yang unik, sobat pintar semua. Ya, ada yang unik. Ada yang unik. Ayo, siapa yang tahu keunikannya? Coba, ada yang unik. Siapa yang tahu keunikannya? Betul, ada kesamaan antara yang sebelah kiri dan kanan. Lihat, di sini 1, di sini 1. Ya, di sini ada 4, di sini juga 4. Di sini 5, di sini juga 5. Di sini 6, di sini 6. Dan di sini 9, di sini 9. Ada yang membedakan di sini. Di sini 2. Loh, kok di sini 8? Nah, di sini 3. Loh, kok di sini 7? Nah, di sini juga kebalikannya, di sini 7. Di sini 3, di sini 8, di sini 2. Jadi kebalikannya. Nah, jadi kita harus hafal dulu bahwa kalau 1 tetap 1, 2 temannya 8, 3 temannya 7, ya, 4 temannya 4 nggak berubah, 5 tetap, 6 tetap, 7 kebalikannya berapa tadi? 7 temannya 3, sedangkan 8 temannya 2, 9 tetap. Nah, anak-anak semua, berarti di sini kita fokus ke sini ya. Kalau 2 itu temannya 8, kalau 3 temannya 7. Kalau 7 temannya 3, 8 temannya 2. Nah, ini harus kalian hafalkan dulu. Ya, lihat satuannya. Di sini satuannya. Ini digunakan untuk menentukan yang belakang, ya, satuannya. Kalau satuannya itu 2, pasti hasilnya nanti satuannya 8. Kalau 3 pasti nanti 7. Ya, kita buktikan ya nanti ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya saja supaya kalian juga semakin mengerti, semakin paham ya. Nah, misalkan Mister punya ini yang paling mudah dulu ya. Akar pangkat 3 dari 1000. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 1000? Gampang ya, 10. Karena kalian sudah hafal tadi, sudah menghafalkan dulu 10, 20, 30 pasti sudah hafal. Jadi kalau yang sudah hafal ya, yang sudah ada di sini, kalian sudah langsung pasti tahu akar pangkat 3 dari 1000.
10. Akar pangkat 3 dari 8.000 20. Akar pangkat 3 dari 27.000 30. Itu harus hafal dulu ya. Jadi kalau contohnya di sini 1000, pasti kalian harus hafal dulu. Kalau belum hafal ya dihafalkan. Oke, nah kita sekarang cari bilangan yang tidak ada di yang hafalan tadi ya, yang list hafalan tadi. Misalkan akar pangkat 3 dari 2197. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah kita lihat satuannya. Satuannya ya. Satuan dari bilangan ini adalah 7. Ingat lagi, tadi 7 itu temannya siapa tadi? Temannya berapa? 7 itu temannya 3, ya kan? Berarti tulis 3 di sini. Kita sudah ketemu nih angka satuannya. Nah, tinggal kita temukan di sini. Nah, ya kan? Kita temukan di sini. Ini berapa ini? Ini berapa? Mau diisi berapa? Belakangnya kita sudah tahu angkanya. Cuman ini berapa? Nah, kita caranya cara cepat saja, karena ada cara yang kita bagi 2 dulu, terus kita cari yang lebih mendekati. Ada yang seperti itu ya. Ada yang kemungkinan A, kemungkinan B gitu. Ada. Tapi kita yang langsung saja ya. Jadi kita cari depannya ini dengan cara melihat, karena ini bilangan 2000 ya. Dengan 2000 kita lihat 2000 itu ada di posisi mana sih? Nah, 2000 itu ada di posisi mana? Oh, ini 1000 ya. Ini 1000. Berarti 2000 itu ada di antara ini ya. Ada di antara 1000 dan 8000. Ada di sini. Nah, ada di antara 10 dan 20. Berarti di antara 10 dan 20 pasti adalah bilangan apa? Belasan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, karena bilangan belasan, maka kita ambil saja kepalanya anak-anak ya. Berarti belasan ya, di antara 10 dan 20 kita ambil 1 ya, karena belasan. 13, betul tidak 13? Dihitung ya, silahkan dicek memakai kalkulator. 13 dikali 13 dikali 13, apakah betul hasilnya 2197 ya. Gampang ya, karena kalian sudah hafal. Oh, 2000 itu di antara 1000 dan 8000, berarti di antara 10 dan 20, berarti belasan. Nah, itu ya. Nanti kalian juga bisa, oh ini belasan, ini 20-an, ini 30-an, 40-an dan seterusnya. Kalian pasti akan paham kalau kalian sudah hafal yang tadi ya, rumusnya itu. Oke, kita coba lagi dengan angka yang lain, dengan bilangan yang lain. Misalkan Mister di sini punya bilangan akar pangkat 3 dari 13.000. Waduh, 13.824. Aduh. Nah, yuk coba kita lihat anak-anakku semua. Kita lihat satuannya dulu. Dimulai dari satuannya dulu. Ini satuannya 4. Kalau 4 tadi temannya berapa? 4 ya, temannya 4. Berarti di sini sudah ketemu jawabannya nih belakangnya. Depannya belum. Nah, 13.000. 13.000 itu ada di posisi mana tadi ya? Kalau 20 pangkat 3 tadi 8.000. Oh, berarti 30 pangkat 3 tadi berapa tadi? 30 pangkat 3 27.000. Kelebihan dong 27.000. Oh, berarti 13.000 ya. Itu ada di antara 13.000 ya. Nah, 13.000 itu ada di sini anak-anak. Nah, di sini 13.000 di antara 8.000 dan 27.000 ada 13.000 sekian. Nah, ada di pangkat 3 berapa? Oh, 20-an ada di sini. Berarti 20-an.
Ya, tidak perlu mencari belakangnya karena kita belakangnya sudah ketemu, tapi kita pegang kepalanya. Ya, puluhannya, oh puluhan 3. Kalau puluhan 3 berarti langsung saja kita masukkan puluhan 3 atau puluhan 2 tadi ya. Kita lihat lagi. Oh, di puluhan 2 ini ya, di puluhan 2 ya, di puluhan 2 ini ya. Di puluhan 2. Ya, karena kalau 3 kebanyakan berarti di atas 27.000. Puluhan 2. Kita tulis di sini 2. Nah, jadi 24. Akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Paham ya anak-anak ya? Mudah sekali ya. Nah, sekarang kita coba lagi dengan bilangan yang lain. Bilangan yang lain ya. Bilangan yang lain. Misalkan bilangan akar pangkat 3 dari 110.592. Nah, ayo berapa? Ada yang sudah menemukan? Ya Pak, ketemu belakangnya. Iya, belakangnya betul. Belakangnya berapa? Lihat ini satuannya. Satuannya 2. Tadi 2 temannya siapa? 2 ini temannya 8. Berarti belakangnya pasti 8. Ya, nah sekarang 110.000 ada di tempat mana sih? 110.000 kita lihat. 110.000. Oh, 110.000 itu ya anak-anak, 110.000 itu berarti di sini di antara 64.000 dan 125.000. Oh, berarti ada di sini. Kita cari yang di atasnya ya. Oh, kepalanya 4 kepegang. Karena kalau kepala 5 pasti di atas 125.000. Kita pegang ini ya, di bawahnya ya. 4. Berarti kita pegang kepala 4. Berarti 40 ya. Nah, kita masukkan 4. Nah, 48. Pasti hasilnya ini. Mau dicoba? Boleh dicoba. Silakan kalau mau dicoba. 48 pangkat 3, 48 dikali 48 dikali 48. Pasti hasilnya adalah ini. Ya. Nah, itu anak-anak, satu lagi untuk kalian coba ya supaya kalian lebih paham. Boleh deh kalian catat dulu yang ini tadi ya. Ini boleh dicatat dulu ya. Silahkan kalau belum mencatat silahkan dicatat dulu atau di potret gitu ya, di foto. Kalau sudah, kita coba latihan dengan satu soal dari Mister. Nah, satu soal, berapa akar pangkat 3 dari 17.576. Yuk, silahkan dikerjakan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, 1 menit saja dimulai dari sekarang. Gampang sekali ya. Oke, lihat satuannya. Kemudian 17.000 itu ada di mana ya? Ada di posisi mana ya? Sudah? Sudah? Oke, waktu habis. Beri tepuk tangan tuh semua yang sudah mengerjakan, yang sudah bisa mengerjakan, ketemu jawabannya. Beri tepuk tangan ya. Nah, tetapi kita lihat apakah jawaban kalian betul atau tidak. Baik. Ya. Di sini berapa?
temannya 6 berapa tadi? Oh iya, 6 tidak berubah, 6 tetap 6. Nah, cuman yang depannya ini berapa? 17.000. 17.000 itu ada di mana sih? 17.000 itu ada di sini. Nah, ada di sini. Di atasnya ada 8.000 dan di bawahnya 27.000. Dia ada di sini ya. Berarti dia termasuk apa? Bilangan apa? Bilangan hasil dari 20-an pangkat 3. 20-an ya, berarti bisa 21, 22, bisa 23. Nah, kita karena sudah ketemu satuannya yang belakang, kita ambil kepalanya aja. Berarti kepalanya 2. Ya kan? Kepalanya 2. Oke? Kepalanya 2 kita ambil. Nah, kita taruh di sini. 20 sudah ketemu. Mudah bukan? Gampang sekali. Memang di sana di luar sana ada cara-cara yang lain juga. Nah, kalian bisa pilih cara yang sesuai dengan kalian, yang mudah menurut kalian. Ya, Mister hanya membagikan mana cara dasar, cara cepat, silakan dipilih. Nah, itu anak-anak pembahasan kita kali ini tentang akar pangkat 3 dan juga pangkat 3. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dari Mr. L, silakan di komen. Kritik dan saran kalian membangun untuk Mr. L. Semoga Mr. L semakin hari semakin baik lagi di dalam membagikan. Selamat belajar ya. Selamat belajar dan Mister ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf jika di dalam penyampaian pelajaran ini ada yang salah, kurang berkenan ataupun kurang mendukung. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.